Performa alat ini galak banget sih kalau menurut gua ya. Bener-bener ya, full power banget. Dia gunanya filter ini ya, dia jadi nyaring, bisa kalian lihat ya. Nah, ini gua coba keprekin ke bawah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Guys, hari ini gue mau membahas kembali ya untuk seputar brand Kyocera. Kali ini gue mau membahas ya untuk kedua kalinya ya. Sebelumnya kita pernah membahas ya untuk angle grinder juga. Bisa lo lihat di sebelah kiri sini ya dengan tipe AG1010X ya. Tapi kali ini ya gue ingin membahas yang lebih high power tipe. Di sini tulisannya udah jelas banget ya, high power tipe angle grinder Kyocera dengan tipe AG1009 ya guys ya. Bang, ini high power tipe maksudnya gimana? Untuk size-nya ya dia masih sama dibekali ya. Untuk mata gerindanya kita menggunakan mata potong yang 4 in ya. Nah, tapi high power di sini adalah dia memiliki kapasitas watt yang jauh lebih besar yang sebelumnya. AG1010X ini ya dia 700 wattan ya. Tapi kalau kali ini ya di sini 1000 watt ya. Nah ya guys, jadi ini jelas ya lebih bertenaga dan lebih powerful ya, oke? Nah, ini untuk spesifikasinya ya, di sini bisa kita lihat ya, disk diameternya ada di 100 mili atau di 4 in ya, inputnya di 1010 watt ya, spindle thread M10 ya, di sini ada rate speednya di 11.000 untuk RPM-nya per menit, no load speed ya guys ya. Nah ini dimension si kardusnya ya mungkin ya kalau gue lihat ya. Oke. Dan berat untuk gerinda ini ya cuma hanya di 1,7 kilo ya guys ya. Jadi memang ya gerinda ini agak lumayan, kalau menurut gua agak lumayan cukup berat ya, karena memang dia kapasitasnya lebih besar juga ya. Nah jadi kalau misalnya kalian ngerasa ya pengen yang enteng-enteng aja ya, kalian mungkin lebih beli kapasitasnya yang lebih kecil. Tapi kalau yang kalian memerlukan yang benar-benar full power ya, nah ini gue bisa rekomenin ini karena memang wattnya juga besar ya guys ya. Nanti gue akan cantumkan untuk link pembeliannya di deskripsi. Nah pastikan kalian beli di official store dengan harga 1 jutaan. Nah 1 jutaan apa aja yang kita dapat ya. Nah jadi ini guys, 1 jutaan. Nah yang kita dapat ya di sini ada manual book ya, Kyocera bisa lu lihat ya. Dan di sini ada warantinya ya, warantinya kalian bisa dapatkan selama 2 tahun. Dan di sini ya ada handle ya, dan di sini ada penguncian untuk matanya. Nah, tapi kalau kita bahas untuk handle dan penguncian matanya ya, karena memang ini masih satu keluarga ya dengan AG1010X ya, masih sama-sama Kyocera. Ininya sama persis, tidak ada yang beda ya untuk handle-nya ya. Dan untuk pembuka matanya atau pengunci ya guys ya. Nah barangnya mana bang? Nah ini dia barangnya. Kalau kita sedikit bahas ya untuk dari segi build quality-nya dan desainnya semua ya, ini sama persis seperti AG ya, seperti AG1010. Akan tetapi ya ini dia memiliki body yang lebih besar ya, karena mungkin dia punya wattnya yang lebih tinggi ya. Jadi ya ini lebih besar, tapi kalau untuk desain overall semuanya sama ya. Dia masih memiliki ya. Di sini ada filternya ya. Nah, oke. Di sini ada filternya. Nah, fungsinya ya, dia untuk menyaring udara yang tersedot dari kipas ini ya dan membuangnya ke depan. Dan di sini memang untuk pembuangan atau sirkulasi pembuangan panasnya di sini cukup baik kalau yang gue lihat ya, karena memang ya gue baru ini menemukan gerinda yang memang ada saringannya seperti ini ya guys ya. Ini kayak saringan apa ya? Ya saringan AC ya. Nah ini bagus banget ya, ide-ide seperti ini keren ya, karena memang ya untuk mencegah ya masuknya kotoran atau partikel sisa dari potongan ini, karena memang mata yang kita gunakan ini adalah abrasif ya. Yang pasti di saat kita memotong pasti ya kan banyak tuh partikel-partikel hitam yang bakal kesedot ke sini dan kebuangnya gitu loh. Dan kalau gue bahas dari desainnya ya, jujur guys, ini desainnya keren banget. Apalagi di sini bisa lihat
tulisan Kyocera yang ada di sini ya, berwarna chrome seperti ini ya. Ini benar-benar kelihatannya tampil elegan sekali alat ini, dan dikombinasikan dengan warna grey ya, dan ada beberapa bagian yang berwarna merah. Ini cakep banget kalau menurut gua. Dan untuk pentilnya yang ada di sini yang pernah gua bahas di AG1010X ya. Nah, dia ya ini lebih tidak terlalu nongol ya. Nah, ini adalah apa? Ini adalah rumah ya. Rumah apa kita bisa sebut, biasanya ada yang nyebut areng, karbon bras ya, nah macem-macem lah ya. Nah ini dia kanan dan kiri, ini lebih better ya kalau menurut gua, tidak terlalu nongol. Dan di sini guratan yang di sini ya, ini untuk AG1010 ya, dan di sini ya untuk tipe ini AG1009 ini dia sama, dia memiliki guratan, ini bodinya hampir plek-plekan sama kalau menurut gue. Jadi memang benar-benar kita gripnya lebih enak ya. Dan di sini ya, ini sistem on off-nya, ini kalau gua ngerasa ini enak juga ya. Dia ada di bagian atas dan ada tulisannya juga on off. Tapi memang tidak semua grinder, tidak semua angle grinder seperti ini. Nih ada tulisan on off-nya seperti ini. Ada juga yang polos ya guys ya. Biarpun kita sudah tahu ya, ini ke atas ini pasti on, ke bawah pasti off. Akan tetapi tidak semua orang tahu ya guys ya. Jadi kalau kayak begini ya, ini kalau menurut gue lebih safe aja untuk penggunaan. Mungkin kalau untuk orang-orang yang masih baru ya untuk menggunakan alat-alat seperti ini. Oke guys, gue pengen langsung lihat aja ya. Sebelum kita tes ya, kita mencoba cutting ya. Gue pengen lihat dari RPM-nya, karena kalau di sini di spesifikasi yang gue lihat ya, di sini RPM-nya 11.000 untuk per menit dan wattnya di 1000. Kita akan cek ya. Kita lihat ya kira-kira wattnya berapa realnya ya, tanpa beban. Oke, kita lihat tanpa beban ya, kira-kira di berapa wattnya. Ya, kalau untuk tanpa bebannya ada di 400-an ya. Ya, ini kurang lebih karena memang dia belum bertemu ya dengan beban ya. Jadi memang kita mencoba tanpa beban dan kita lihat RPM-nya di 11.000 ya. Ya, better ya, 11.000 something dan terus masih berjalan ya. Ini enak ya. Oke. Nggak cukup sampai di situ ya. Belum sah rasanya kalau gue belum mencoba cutting ya. Kalau ngelihat dari kalau mendengar dari suaranya, ini memang sepertinya sangat powerful sekali ya, dan suaranya gue demen sih ya. Ini halus banget, terdengarnya tuh enak ya di kuping. Tapi kalau untuk masalah tingkat kebisingan ya, gua rasa ini semuanya hampir sama ya, mungkin di 93. Ya, lebih 1,5 lebih bising sedikit ya ketimbang AG1010. Wajar karena memang ini wattnya jauh lebih besar juga ya. Oke guys, ini medianya masih sama. Sewaktu kita mencoba AG1010 ya, ini gue mau coba cutting juga dan gue pengen lihat ya, kira-kira feel-nya seperti apa ya untuk dari segi vibrasinya. Dan kita akan lihat ya, kira-kira dia panas atau tidak ya guys ya. Kita coba ya. Bismillah. Ya guys, tadi kalau kita berikan beban ya untuk wattnya sendiri juga memang dia mencapai di hampir 1000 ya. Dan memang performa alat ini galak banget sih kalau menurut gua ya. Bener-bener ya, full power banget. Nah, oke, gua mau coba potong lagi.
Cakep. Ya, nah ini ya. Ini tidak terlihat mungkin di kamera mungkin ya. Di sini ada sorry, dia sudah tertutup ya. Nah ini kalau kita berikan ke lampu ini kelihatan ya. Jadi di sini ada, sorry mungkin di bagian ini ya. Dia gunanya filter ini ya. Dia jadi nyaring, bisa kalian lihat ya. Nah ini gue coba keprekin ke bawah. Nah ya. Nah yang seperti ini ya gunanya si filter ini sebetulnya ya. Jadi bukannya berarti tidak ada fungsinya ya. Ini benar-benar ya memberikan fungsi yang lebih, kalau menurut gue sudah cukup. Jadi untuk merawat ya komponen yang ada di dalam. Kita coba sekali lagi untuk cutting. Ya, ini untuk menggerinda seperti ini jangan ditiru kalian di rumah ya. Jadi kalau kalian ngegerinda lebih baik itu diikutin ya. Jadi jangan ditekan ya. Jadi tidak boleh seperti saya tadi, karena kalau saya tadi saya pengen melihat si rauman mesinnya. Tadi di saat kita berikan tekanan ya, si alat ini masih tetap mau running terus ya. Tapi kalau misalkan kalian untuk di rumah jangan pernah dicoba untuk kayak begini karena ditakutkan matanya terjepit ya, dan nanti ya ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya guys ya. Ya guys, kalau sedikit gue bahas dari segi panas yang ada yang dihasilin dari alat ini ya guys ya. Ini kita mengcutting sebanyak 3 kali ya. Ini panasnya 42 ya. Oke guys, gue rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita ya. Tinggal kalian tetap kalian nilai sendiri ya, dan tetap keep smart. Jangan lupa ya, nilai produk dari segala rupa, segala macam ya. Oke, gue rasa cukup sampai di sini aja ya. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan kita akan terus membahas tentang seputar brand Kyocera ada apa aja ya. Yang pasti kalian harus dukung terus ya brand ini ya, supaya semakin banyak variannya yang akan kita gunakan di negara kita. Karena semakin banyak pengguna di negara kita ya, akan semakin banyak juga produk-produk Kyocera yang dari luar yang akan diimport ya untuk ke negara kita. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.